Savannah Spurlock adalah seorang ibu muda yang hilang secara misterius setelah pergi dengan temannya. Setelah berbulan-bulan tanpa petunjuk, sesuatu yang mengenaskan ditemukan. Ini adalah kisah tragis dari seorang ibu yang tak pernah kembali pulang. Savannah Spurlock lahir pada tanggal 5 Februari 1996 di Kentucky, Amerika Serikat. Dia tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih. Di usia 10 tahun, dia mendapatkan seorang adik dan mereka akhirnya memiliki hubungan yang sangat dekat. Walaupun perbedaan usia mereka cukup jauh, Savannah dan adiknya saling menyayangi satu sama lain. Savannah adalah anak yang energik dan dia sangat mencintai dunia tari. Ayahnya menggambarkannya sebagai seorang yang mudah bergaul, supel, lucu, dan juga periang. Savannah senang menghabiskan waktunya dengan ibunya, di mana mereka sering memanggang daging barbeque di halaman belakang rumah. Semasa SMA, Savannah bergabung dengan klub tari sekolah, dan di waktu itu dia bertemu dengan sahabat terbaiknya yang bernama Sabrina. Mereka berdua tak terpisahkan sejak saat itu. Dan setelah lulus, mereka sama-sama melanjutkan berkuliah di Universitas Kentucky. Savannah adalah mahasiswi yang berprestasi. Namun kemudian dia menyadari kalau dia hamil dengan anak pertamanya. Awalnya, kehamilannya itu membebani Savannah, namun dia berusaha menjalani masa sulit dengan mengatasi semua tanggung jawab yang datang. Dia berjuang sendirian, membagi waktu antara belajar dan membesarkan anaknya. Di tengah itu semua, Savannah hamil lagi, dan kali ini dengan pacarnya yang bernama Shaq Smith. Di kehamilan keduanya ini, Savannah merasa kewalahan dan memutuskan untuk mundur dari kuliahnya dan benar-benar fokus pada kedua anaknya. Di usia yang sangat muda, Savannah telah menjadi seorang ibu dari 2 orang anak yang menjadi pusat kehidupannya. Namun Savannah yang masih berusia 22 tahun saat itu masih suka melakukan hal-hal umum yang banyak dilakukan orang berusia 22 tahun. Dia suka bersosialisasi, masih suka nongkrong dengan teman-temannya dan juga pergi ke bar. Ayah Savannah tidak setuju putrinya tidak melanjutkan kuliahnya. Dia mengatakan kalau dia masih ingin Savannah bisa fokus kembali ke pendidikannya dan mendaftar kembali ke perguruan tinggi. Dia hanya ingin agar Savannah bisa fokus pada masa depannya dan bagaimana dia bisa menafkahi kedua anaknya. Dan juga bisa mengurangi bersosialisasi dan berpesta. Tetapi Savannah adalah seorang wanita muda yang berjiwa bebas. Menjelang awal tahun 2019, Savannah sedang berada dalam masa transisi hidupnya. Dia baru saja melahirkan anak kembar dan sedang menata kembali kehidupannya. Di tengah segala tantangan, dia tetap berusaha kuat dan optimis terhadap masa depannya. Di malam hari pada tanggal 3 Januari 2019, Savannah pergi ke bar bersama teman perempuannya. Ini pertama kalinya Savannah pergi keluar malam sejak dia melahirkan anak kembarnya. Dia dan temannya mengendarai mobil ibu Savannah menuju ke Lexington. Dan mereka tiba di bar di sekitar pukul 10:30 malam. Di bar itu mereka minum-minum dan berbaur dengan pengunjung yang lain. Namun tak lama Savannah dan temannya ini terlibat dalam sebuah perdebatan yang mengakibatkan dia meninggalkan Savannah sendirian di dalam bar itu. Di sekitar pukul 3 pagi, ibu Savannah terbangun dan menyadari bahwa putrinya belum pulang juga. Dia segera menelpon ke Savannah untuk menanyakan kabarnya.
Tetapi teleponnya itu tidak pernah diangkat oleh Savannah. Tetapi beberapa menit kemudian, Savannah melakukan FaceTime dengan ibunya. Saat ibunya mengangkat telepon itu, dia melihat Savannah berada di dalam mobil sejenis mobil SUV dengan seorang pria yang mengemudikan mobil itu. Juga terlihat ada pria lain di kursi belakang mobil. Savannah terlihat sangat mabuk, tetapi dia tidak tampak khawatir ataupun takut. Dan Savannah memberitahu ibunya bahwa dia akan pulang dalam beberapa jam. Mendengar itu, ibunya menjadi sedikit tenang dan dia pun kembali tidur. Tetapi ketika ibunya bangun lagi di pukul 8 pagi, Savannah masih belum pulang juga. Dan dia tahu kalau ada sesuatu yang salah. Dia pun menelpon ke sahabat Savannah yang bernama Sabrina dan menanyakan apakah Savannah berada di rumahnya. Sabrina menjawab tidak. Setelah menutup telepon itu, Sabrina mencoba menelpon Savannah sekitar 15 kali. Tetapi Savannah tidak pernah menjawab satu kali pun. Waktu terus berlalu dan masih belum ada tanda-tanda dari Savannah. Di sore hari, pada tanggal 4 Januari, Ibu Savannah mengajukan laporan orang hilang untuk putrinya. Sementara polisi memulai penyelidikan mereka, teman-teman dan keluarga Savannah juga melakukan pencarian mereka sendiri. Mereka berkeliling kota mencoba menemukan Savannah. Tetapi tidak ada tanda-tanda Savannah dimanapun. Ketika polisi memulai penyelidikan mereka mencari orang-orang yang bersama dengan Savannah di malam itu. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk membebaskan teman yang bersama dengan Savannah di malam itu sepenuhnya dari penyelidikan. Polisi yakin bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Savannah. Muncul pemikiran apakah Savannah pergi begitu saja atas kemauannya sendiri, tetapi semua orang yang mengenal Savannah tahu bahwa dia tidak mungkin melarikan diri dan meninggalkan keempat anaknya. Savannah juga baru saja berbicara dengan neneknya tentang mendapatkan apartemen untuk dirinya dan keempat anaknya dan memulai pekerjaan baru. Terlihat jelas dia merencanakan masa depan dan saat itulah penyelidikan menjadi serius. Polisi berhasil mendapatkan rekaman pengawasan dari bar tempat Savannah berada pada malam terakhirnya. Dan ketika mereka melihat rekaman pengawasan itu, mereka dapat melihat Savannah terlihat meninggalkan bar sekitar pukul 2:30 pagi dengan 3 orang pria. Savannah terlihat masuk ke dalam mobil bersama dengan 2 orang pria. Dan seorang pria lainnya masuk ke mobilnya sendiri dan mengikuti mobilnya Savannah. Dalam rekaman itu, Savannah tidak tampak khawatir, takut ataupun cemas. Dia hanya tampak kedinginan, memegangi lengannya mencoba untuk menghangatkan diri. Polisi segera merilis rekaman itu ke publik dan meminta bantuan publik untuk bisa mengidentifikasi 3 orang pria yang terlihat bersama dengan Savannah saat meninggalkan bar. Mereka tidak menyebut ketiga pria itu sebagai orang yang mereka curigai. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang apa yang terjadi di malam itu setelah mereka meninggalkan bar. Menurut Sabrina, Savannah tidak mengenal ketiga pria itu karena dia tidak pernah mendengar Savannah menceritakan tentang mereka. Sabrina menebak mungkin ketiga pria itu menawari tumpangan pulang atau mereka mengajak Savannah untuk melanjutkan pesta di rumah mereka. Ibu Savannah juga menceritakan tentang panggilan FaceTime-nya, dan dia berpikir kalau skenario kedua lebih mungkin terjadi. Karena saat itu, Savannah mengatakan kalau dia akan pulang beberapa jam lagi, bukan mengatakan kalau dia akan segera pulang diantar oleh temannya. Pada akhir Januari 2019, polisi memberitahu publik bahwa mereka telah mengidentifikasi ketiga pria yang terlihat dalam rekaman pengawasan
bersama dengan Savannah. Polisi juga mengonfirmasi teori Sabrina dengan mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa Savannah mengenal ketiga pria itu. Polisi mengetahui bahwa mereka setelah meninggalkan bar, mereka semua menuju ke rumah dari salah seorang pria itu. Dan kata pria itu, Savannah telah pergi meninggalkan rumahnya di keesokan paginya dengan berjalan kaki. Polisi mengetahui bahwa ponsel Savannah dimatikan pada pukul 8:30 pagi. Dan mobilnya masih berada di Lexington yang berjarak sekitar 50 menit berkendara. Dia juga tidak membawa uang karena dompetnya berada di dalam mobilnya. Pihak berwenang menolak untuk merilis nama dua orang pria lainnya dalam video pengawasan itu. Mereka hanya merilis nama tersangka utama dalam kasus ini, yaitu seorang pria berusia 23 tahun bernama David Sparks. David adalah pemilik rumah yang didatangi oleh Savannah di malam terakhirnya. Diketahui setelah mereka pergi meninggalkan bar, mereka menuju ke rumah David. Dan begitu mereka sampai di sana, dua orang pria lainnya yang terlihat dalam rekaman pengawasan itu pergi meninggalkan David dan Savannah berduaan. David memberitahu polisi bahwa ketika dia bangun di sekitar tengah hari keesokan harinya, Savannah sudah pergi dari rumahnya. Keluarga dan teman-teman Savannah tidak mempercayai cerita dari David. Mereka tahu bahwa ada sesuatu tentang cerita itu yang tidak benar dan tidak terjadi. Sekitar 6 bulan setelah hilangnya Savannah, pada tanggal 10 Juli 2019, ada seorang pria yang menelpon polisi mengeluhkan tentang bau busuk yang berasal dari halaman belakang rumahnya. Yang menarik, pria yang menelpon polisi ini adalah ayah dari David. Pihak berwenang dan tim forensik tiba di rumah orang tua David membawa surat penggeledahan, dan mereka lalu menggali di area yang ditunjukkan. Dan saat itulah mereka menemukan sisa-sisa dari manusia. Pada 11 Juli 2019, mereka dapat mengidentifikasi secara positif sisa-sisa itu sebagai Savannah Spurlock. Anehnya, rumah orang tua David sebenarnya sudah digeledah sekitar 5 bulan sebelum sisa-sisa itu ditemukan. Pihak berwenang menggeledah ladang jagung di dekat properti orang tua David serta menggeledah rumah mereka. Tetapi saat itu tidak ada apapun yang ditemukan. Rincian tentang bagaimana tubuh Savannah ditemukan benar-benar memilukan. Tubuh Savannah ditemukan dalam kuburan dangkal sekitar 50 cm, dibungkus dalam kantong sampah dan tanpa mengenakan pakaian. 2 pergelangan kakinya dan pergelangan tangannya juga diikat menggunakan selotip. Dan tubuhnya dilipat menjadi 2 yang digambarkan oleh polisi sebagai posisi yang tidak alami. Tubuhnya dikubur dengan karpet dan pihak berwenang dapat memastikan bahwa karpet itu berasal dari kamar tidur David. Di dalam lemari rumah juga ditemukan darah yang cocok dengan DNA-nya Savannah. Sayangnya, karena jenazah itu sudah dikubur selama berbulan-bulan, tidak dapat ditentukan penyebab pasti dari kematiannya. Menurut polisi negara bagian Kentucky, dia tidak percaya bahwa sisa-sisa yang ditemukan itu baru saja ditempatkan di sana. Dia yakin bahwa sisa-sisa itu telah ada di sana untuk beberapa waktu. David segera ditangkap dan dia adalah orang terakhir yang bersama dengan Savannah. Dan juga semua bukti mulai mengarah padanya. David didakwa atas penyalahgunaan jenazah dan perusakan barang bukti. Pihak berwenang mengetahui bahwa David telah mengirimkan pesan kepada saudara perempuannya pada malam hilangnya Savannah, di mana dia menanyakan di manakah membeli karpet di kamarnya, dan dia segera mengganti karpet di kamarnya dengan karpet yang baru. Sedangkan untuk 2 pria lainnya yang bersama dengan David di malam itu,
mereka benar-benar tidak dibahas lagi. Pada akhirnya mereka tidak pernah ditangkap dan tidak pernah didakwa dengan apapun. Pada tanggal 15 Juli 2019, David muncul di pengadilan untuk sidang kemungkinan penyebabnya. Dalam sidang ini, polisi menegaskan kembali teori mereka tentang Savannah yang meninggalkan bar ditemani oleh David dan dua pria lainnya. Dua pria lainnya akhirnya meninggalkan rumah David yang meninggalkan Savannah dan David berduaan saja. Dari bukti rekaman keamanan dari salah seorang tetangga David menunjukkan bahwa Savannah memasuki rumah David dengan David dan kedua temannya. Tetapi Savannah tidak pernah terlihat meninggalkan rumah David. Ketika polisi memeriksa ponsel David, GPS di ponsel David menunjukkan bahwa dia melakukan beberapa perjalanan bolak-balik dari rumahnya dan rumah orang tuanya. Keduanya tinggal di area yang sama dan rumahnya berdekatan. Pada bulan November 2019, David secara resmi menghadapi tuduhan pembunuhan. Namun David tetap mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang dibuat terhadapnya. Sidang untuk kasus ini seharusnya diadakan pada Januari 2020. Tetapi ketika itu terjadi, pembela datang ke hakim dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk memilah semua bukti yang ada, sambil menunggu hasil lengkap otopsi dan uji forensik. Sidang pun ditunda hingga 3 April 2020. Sampai detik itu, David tetap mengaku tidak bersalah dan siap menjalani persidangan. Di antara semua bukti yang ada yang membuat David berada di urutan teratas daftar tersangka adalah surat yang ditemukan di meja samping tempat tidurnya. Surat tersebut membahas bagaimana dia merasa harus menyembunyikan sisi gelap dirinya dan keinginannya untuk menyakiti orang lain. Selain itu, di sel tahanannya ditemukan gambar-gambar dari wanita yang terikat yang menimbulkan kekhawatiran adanya korban lain. Juga dalam riwayat pencarian Google di ponselnya selama berbulan-bulan, terlihat dia mencari tentang ibu hilang di Richmond. Persidangan berlangsung di bawah sorotan media. Masyarakat menantikan pengakuan karena mereka ingin tahu apa yang terjadi di malam itu. Namun David tetap bungkam. Pihak jaksa membawa kasus ini ke depan juri dengan kekuatan bukti forensik dan kronologi peristiwa yang menunjukkan kalau Savannah tidak pernah meninggalkan rumah David. Namun pada tanggal 24 September 2020, sebelum persidangan berlanjut lebih jauh, David secara tiba-tiba mengaku bersalah atas semua tuduhan. Dalam pengakuan bersalahnya, David tidak memberikan rincian bagaimana Savannah meninggal. Dia hanya menyatakan bahwa dia menemukan tubuhnya sudah tak bernyawa. Dan dalam kepanikan, dia memutuskan untuk menyembunyikan jenazah Savannah. Pengakuan ini jelas membuat keluarga Savannah merasa kecewa karena tidak ada penjelasan sebenarnya tentang apa yang terjadi di malam tragis itu. Sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalah, David dijatuhi hukuman 50 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat sebelum menjalani 20 tahun pertamanya. Keluarga Savannah, terutama ibunya, menyatakan bahwa meskipun keadilan telah ditegakkan di mata hukum, tidak ada yang bisa mengembalikan Savannah atau mengisi kekosongan yang ditinggalkannya bagi keempat anaknya. Dan mereka tetap berharap suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!